Aku baru aja ungkapin perasaan ke perempuan yang aku suka. Dan aku ditolak, teman-teman. Sedih, jujur sedih banget. Ya siapa sih yang gak sedih. Tapi aku bangga dan senang sama diri aku sendiri karena aku gak lagi-lagi bersembunyi di balik tulisan aku doang. Aku bisa ungkapin ke seseorang yang aku suka. Ya meskipun dapat penolakan, tapi penolakannya baik kok. Nggak boleh sedih. Boleh sedih deng. Aduh, Bagas. Aku di sini nggak tahu sih mau ngebahas apa. Aku cuman pengen cerita ke kalian aja kalau aku habis ngungkapin perasaan ke dia. Aku seneng akhirnya dia tahu kalau aku suka sama dia. Karena kata temanku juga, udah ungkapin aja. Emangnya kenapa sih? Ya juga sih. Aku takutnya tiba-tiba aku hilang di telan bumi dan dia masih nggak tahu. Itu hal yang disayangkan sih menurut aku. Tapi dia bilang aku laki-laki yang baik. Dia bilang aku laki-laki yang bertanggung jawab. Dan dia bilang juga dia juga sayang sama aku, meskipun sayangnya tuh hanya sebatas teman aja, gak bisa lebih. And that's okay. Ya cukup pahit memang, tapi ya mau gimana lagi ya. Memang mungkin sudah begitu jalannya. Gitulah teman-teman. Sebenarnya agak sedih dikit sih. Dan oh ya, dulu aku punya cita-cita jadi penyiar radio juga, karena pengen bisa sampein perasaan ke seseorang yang aku suka. Dan bukan cuma dia doang yang tahu, tapi juga seluruh pendengar radio aku juga tahu. Tapi aku sadar bahwa ya mungkin nantilah ya, kan aku juga udah punya podcast juga yang banyak orang juga yang dengerin. Jadi mungkin kalian juga tahu bahwa aku sayang banget sama dia. Dan dengan gitu aku jadi bisa sadar bahwa ya bukan aku orangnya. Dan ya mungkin memang harus sampai di sini dulu aja. Aku nggak bakal nyerah sih. Aku bakal terus perbaikin diri aku, baik dari segi kepribadian aku, finansial juga. Aku bakal terus ngumpulin cuan juga, biar kalau nanti mungkin suatu saat nanti kita bareng-bareng, ya pacarannya lebih seru aja. Aku gak minta ke orang tua. Aku bisa wujudin mimpi dia juga, dan wujudin mimpi aku. Aduh guys, ngapain sih? Udah ditolak juga. Lu ngapain bahas-bahas kayak gini lagi sih? Ya udah, jadi lupa belum intro. Ngomong-ngomong, kalian apa kabar? Hari pertama sekolah ya, dengar-dengar. Adik gue juga gitu kok. Ada yang sekolah langsung ataupun daring. Semoga kalian, adik-adikku semua ini selalu diberikan semangat buat ngelanjutin hari. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi kerja atau lagi di KRL jalan pulang atau baru sampai rumah, sorry banget kalau ini bukan malam minggu, tapi gue harus ngeracokin kalian lagi karena gue pengen curhat dan pengen nanya sesederhana, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di podcast Kita dan Waktu sama gue Bagas. Pakai backsound yang ini karena ya gue lagi cukup sedih sih keadaannya. Jadi gue harap semoga kalian baik-baik aja, meskipun penyiar di sini lagi nggak baik-baik aja. Tapi dengan merekam suara kayak gini, gue merasa lebih baik sih. So, bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Tuh kan bingung. Gini ya, jadi sad boy deh. Enggak sih, enggak sad. Soalnya kan dia bilang dia sempat waktu aku ungkapin perasaan itu, aku juga mikir-mikir sih. Soalnya 1 bulanan itu aku penuh banget pikiran aku tentang dia. Soalnya dia yang bisa banget bikin aku down. Kan sekarang lagi banyak atau lagi viral tentang tipe istri idaman kamu gimana kak?
Tipe istri idaman kamu gimana Mas Bagas? Tipe cewek idaman kamu gimana? Jujur aku gak pernah bisa jawab DM-DM seperti itu sih, karena aku gak punya kriteria tertentu juga. Ya, aku tuh orangnya random banget teman-teman. Kalau misalkan udah nyaman ya udah, kan kuncinya cuma nyaman kan. Tapi kayaknya dia yang merepresentasikan semuanya sih. Aku anaknya overthinking banget, dan dia bisa nenangin ke overthinkingan aku itu. Aku anaknya cemas banget, dan sebagai laki-laki pun aku gak cukup kuat dan gak cukup tangguh seperti laki-laki pada umumnya. Aku mungkin penakut, aku mungkin bodoh, aku mungkin gegabah, dan aku mungkin seringkali salah melangkah. Dan dia ada di samping aku terus gitu loh. Ya, aku pikir aku merasakan hal itu, aku merasakan apapun yang dikasih ke aku itu lebih dari sekedar teman. Dan ya, semoga dia juga merasakan hal yang aku kasih juga ke dia. Aku sering banget beliin dia jus, bahkan saat tengah malam udah mau jam 11:30, karena di kos aku waktu itu tempat jusnya itu namanya Tropical Mansion. Kalau kalian pengen cek-cek Instagramnya, dia tutupnya tuh jam 12 malam. Jadi aku tuh kadang suka alibi aja ke kosannya dia, tapi bukan ke dalam ya, karena kosan dia tuh sangat-sangat teramat. Gerbangnya tuh tinggi banget, bahkan aku gak boleh masuk sama sekali. Kalau jemput dia atau nganterin dia pulang, aku selalu nunggu di depan, seperti tukang gojek sih. Tapi aku tulus kok. Aku sering banget ngasih dia jus pisang malam-malam, dan dia terima. Sesederhana itu yang bikin aku bahagia. Ya, aku pikir aku merasakan hal yang dia kasih, dia juga, dan kita gak sama-sama saling ngungkapin. Ya, kenapa gak aku duluan yang ngungkapin? Kan aku juga sebagai laki-laki juga kan. Aku ungkapin, dan aku juga gak tahu kenapa malam ini bisa terjadi. Ya karena mungkin mau kapan lagi juga. Dan dengan begitu aku jadi senang sih. Jadi the great job Bagas, lo udah gentle sebagai laki-laki. Dan dengan gini gue mungkin jadi gak terlalu galau-galauan lagi kali ya, karena gue udah tahu jawabannya juga. Ya, PR gue adalah bukan mencari yang baru. Ya boleh mencari yang baru, tapi mungkin belum saatnya juga sih. Mungkin gue harus memperbaiki diri juga. Kalau misalkan ibarat yang DM itu memantaskan diri, bener juga sih. Ya mungkin gue harus memantaskan diri juga. Ya mungkin gue gak deserve sama dia terlalu baik mungkin ya. Podcast kali ini sih sebenarnya gue pengen ngobrol tentang hal-hal sederhana yang bikin kita bahagia. Ya, hal-hal sederhana yang kayak tadi. Dia selalu ngikutin gue kemanapun. Kalau gue ada event-event besar, atau gue ada ngisi seminar di kampus-kampus, dia selalu ikut gue. Dan gue sempat bilang maaf ke dia, sorry banget ya udah ngelibatin lo di dalam hidup gue yang cukup rumit ini, dan ngubah personality lo yang tadinya ceria, yang tadinya hahaha, ketawa-ketawa, jadi kadang mellow cuman gara-gara dengerin gue, si cowok lemah ini. Dan dia bilang, nggak apa-apa kok guys, gue seneng banget. Dia bilang gue adalah teman terbaiknya. Dan sebenarnya waktu gue belum ngungkapin perasaan itu, gue sempat nanya ke dia, gue pengen punya pacar gitu, gue pengen nyari cewek gitu, karena kan mungkin gue pengen aja gitu lah. Ya pengen aja. Dan dia nanyain alasannya kenapa. Gue jawab, gue takut sendiri, dan gue merasa kesepian akhir-akhir ini. Dan dia bilang itu bukan jawaban yang tepat gitu. Lo harus siap guys, kalau misalkan mau cari cewek, lo harus tahu konsekuensinya gimana. Lo harus tahu, karena nanti bakalan lo berdua juga yang nanggung beban-beban perasaan, galau, overthinking, dan sebagainya. Dan dia kasih gue advice banyak banget. Akhirnya gue plesetin kayak gini, kalau misalkan gue dapet pacar, lo cemburu gak sih? Gak tahu tuh, tiba-tiba iseng nanya gitu nih si Bagas ini. Ya sebenarnya ya soalnya gue yang jadi supirnya terus sih. Pulang pergi kuliah gue yang anterin, dan tiap makan malam kita sama-sama makan malam. Meskipun kadang makan siang tuh kita punya circle sendiri-sendiri. Jadi kalau makan siang mungkin dia kadang suka makan di kantin, gue makan di luar sama teman gue, atau gue makan di kosan, dia makan sambil rapat atau apapun itu. Tapi malamnya kadang kita selalu sempetin buat quality time bareng.
Dan kalau misalkan gue anaknya memang sangat-sangat nokturnal ini sepertinya nih ya, nggak rekaman, nggak bikin konten juga, tapi memang banyak pikiran aja. Akhirnya gue pesan jus dan kenapa enggak gue mesenin dia juga. Nah, hal-hal sederhana gitu yang bikin gue senang dan bikin gue merasa berharga sebagai laki-laki gitu loh. Karena ya kadang tuh perasaan cintanya laki-laki tuh kadang memang sulit banget buat diartikan, sulit banget buat ditebak. Kayak ini sebenarnya suka nggak sih sama gue? Mungkin cewek-cewek mikir kayak gitu, tapi kok dia baik banget sama gue juga nggak bisa berharap. Sebenarnya kalau si cowok itu udah sempetin hal-hal yang mungkin genting banget, mungkin berat banget, dan mungkin busy banget, tapi dia selalu nyempetin waktunya buat lo, nah itu lampu hijau sih buat lo. Jadi buat para cewek-cewek, banyak cewek-cewek juga yang dengerin podcast ini, kalau kalian mungkin ngerasa ada seseorang cowok yang kayak gituin ke kalian, ya mungkin memang itu adalah lampu hijau buat kalian. Dan terserah kalian mau nerima atau enggak, tapi please banget treat dia baik-baik. Karena si cewek ini yang udah nolak gue tuh sangat nge-treat gue baik banget. Kayak gue tuh di-treat udah jadi kayak pacarnya aja gitu loh. Waktu gue ngilang, gue pernah ngilang dan gak ngehubungin dia sama sekali, gue dicariin. Dan ya gue merasa sangat berharga meskipun waktu itu cuma sebatas teman aja sih. Berat banget kayaknya podcast ini guys. Berat gimana nih? Ya berat karena habis ditolak juga iya. Berat karena lo ngerti gak sih ketika lo udah ngeset sesuatu dan sesuatu itu bukan hilang sih, tapi kayak dijeda gitu aja. Ketika lo udah nyiapin goals, lo bakal ngelakuin A, B, C, D, tapi goals lo itu bukan untuk dituju gitu loh. Tuh kayak wow, cukup menyedihkan memang. Kalau kalian salfok sama suara ayam berkokok, ini memang sudah pagi, gue rekamannya ini jam 2:30. Gue belum bisa tidur men, asli. Gue belum bisa tidur. Gue sih lagi itu sih nontonin Netflix sih. Oh ya, buat kalian-kalian yang mungkin, aduh, gue terdengar sad boy banget ya di podcast kali ini. Biasanya kan gue terdengar sangat cheerful atau gue terdengar sangat friendly, gue terdengar sangat bijak. Mungkin di sini gue terdengar sangat lemah, and it's okay. Karena gue still human. Gue sama-sama kalian bisa ngerasa sedih dan bisa ngerasa seneng, ya gitu sih. Kalau misalkan kalian para cowok-cowok suka sama seseorang perempuan yang udah diincar dari lama banget, kalian boleh bilang kok, karena nggak ada salahnya juga buat bilang tentang perasaan yang kamu suka, karena ya itu patut buat diungkapkan. Gitu aja sih. Karena kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang sederhana tapi bikin kita bahagia dan tenang. Lo ada gak sih sesuatu yang bikin lo bahagia, sesuatu yang bikin lo tenang? Boleh tahu dong apa? Kalau misalkan kalian dengar ini di YouTube, kalian bisa ceritain di komentar ya, biar gue baca dan gue bales. Ya, mungkin sesederhana bisa dengerin lagu, atau mungkin sesederhana bisa nyobain lagi masakan ibu, atau mungkin sesederhana lihat mentari pagi, kita bisa hidup kembali dan bisa raih harapan lagi. Apapun. Kalau gue sih mungkin sesederhana gue tuh bisa jajan di Indomaret gitu loh. Terus gue bisa lewatin jalan-jalan yang dulu pernah gue dilaluin bareng. Dan sesederhana baca buku. Nah, itu hal-hal sederhana yang bikin gue bahagia dan tenang. Jadi ketika hal-hal tersebut masih bisa gue lakukan, ya gue bakal bahagia, gue bakal dapat ketenangan juga. Sesederhana itu. Jadi mungkin buat teman-teman, ini kalian mungkin dengerinnya di hari Senin ya. Semoga ya gue postnya hari Senin dan gak ada kendala, amin. Ya sebenarnya kita baru aja ketemu di malam minggu, tapi ya gak apa-apa kan kita ketemu lagi. Kita gak ngebahas tentang hal-hal yang mungkin berat, tapi kita sesederhana buat ngobrol dan nyapa kayak gini aja gitu. Gimana perkembangan kalian anyway? Selain kabarnya baik, semoga perkembangannya juga baik ya. Mungkin masih stuck di sini-sini aja, mungkin masih bingung mau melangkah kemana, gak apa-apa, namanya proses. Oh iya, tadi kalau misalkan ada hal yang mengganjal, tadi gue ini
ngeresum rekamannya karena tadi adik gue nangis teman-teman, tengah malam, biasa anak kecil. Jadi ya begitu deh, gue cuman pengen cerita aja malam ini. Jadi buat kamu yang udah, mungkin bukan nolak sih ya, tapi udah menunda buat aku bisa jadi seseorang buat kamu jangan merasa bersalah ya, karena kamu berhak buat ngelakuin itu. Ya mungkin memang aku bukan siapa-siapa dan belum pantas juga ya, tapi terima kasih banyak buat penolakannya, karena gue seneng gue dapat belajar dan gue seneng. Itu artinya seseorang yang gue sayang minta gue untuk lebih banyak belajar dan berubah dan tetap berbuat baik. Dia pesannya kayak gitu sih. Dan gue yakin bahwa gue such a really good man, dan gue bakal dapat yang baik juga. Gue dapat good girl juga nantinya. Ya meskipun bukan dia, ya gue bakal nunggu kok kapan Tuhan dan rencananya bakalan kasih ke gue. Gue bakal bersabar. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Oh iya, jangan lupa baca cerita Kapal Kertas di Wattpad, karena cerita itu menunggu kalian buat kalian baca, dan cerita itu mau habis. Jadi di podcast yang udah episodenya mungkin 44 ini, jangan sampai kalian belum baca ceritanya. Kalau misalkan ceritanya habis, kalian telat akhirnya. Dan kalau kalian mau main-main ke karya gue di Instagram berbentuk tulisan, kalau di sini kan bentuknya suara. Kalau berbentuk tulisan kalian bisa main ke Hello Bagas, tapi kalau pengen berteman dengan gue dan lihat aktivitas sehari-hari gue, kalian bisa follow di Instagram bagas.personal. Gue sangat menunggu kalian datang sih, karena ya siapa tahu ada yang menarik yang bisa kalian ambil, dan selamat berteman. Udah itu aja. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di kita dan waktu episode selanjutnya. Semoga malam minggu masih bisa ketemuan ya. Dadah.